Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kami mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga akan mengajak kalian mengikuti perjalanan seru kami dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan atau KKL di tahun ini. Destinasi pertama kami adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Kami tiba di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan disambut hangat oleh para akademisi Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya, tepatnya di Departemen Antropologi. Di sini, kami mendapatkan pemaparan mendalam tentang ilmu antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya secara menyeluruh, mulai dari aspek sosial, bahasa, hingga kepercayaan dan sistem nilai. Bagi kami, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, pendekatan antropologis ini membuka jalan baru dalam memahami bagaimana masyarakat memaknai teks-teks keagamaan dalam konteks budaya mereka masing-masing. Nah, di sini kami juga dikenalkan dengan dua jenjang studi di departemen ini, yaitu program sarjana dan magister antropologi. Pada jenjang S1, mahasiswa belajar dasar-dasar antropologi, teori-teori klasik hingga kontemporer, dan metode penelitian lapangan. Sementara di jenjang S2, fokusnya ini lebih mendalam pada riset sosial, termasuk isu-isu keagamaan, minoritas budaya, dan transformasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Buya merupakan upaya kita untuk sedikit mensupport. Sebagai mahasiswa tafsir, kami menyadari pentingnya memahami masyarakat secara kontekstual. Ilmu antropologi bisa menjadi alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran secara lebih relevan dan membumi. Melalui kunjungan ini, kami melihat bahwa integrasi antara ilmu sosial dan studi keislaman bukan hanya mungkin, tapi sangat dibutuhkan. Ilmu tafsir yang kuat secara kontekstual akan jauh lebih membumi dan berdampak. Setelah dari UGM, perjalanan kami lanjutkan ke lembaga pendidikan Islam yang penuh sejarah, yaitu di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan mengenai soal KKL kita ke Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Nah, apa sih yang teman-teman tahu mengenai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta ini? Nah, jadi Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta ini merupakan pondok tertua di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1911 atau abad ke-30. Nah, pada kunjungan kami ke Pondok Pesantren Krapyak, kami disambut baik dan kami diberi materi oleh Kiai Haji Sutrisno. Nah, jadi saat itu beliau menyampaikan berbagai macam-macam hal yang dikaji dan dipelajari di Pondok Pesantren Krapyak yang dimodifikasi dengan sentuhan klasik dan modern. Nah, asal usul Pondok Krapyak ini didirikan oleh Kiai Haji Munawwir yang biasa kita sebut Kiai Haji Munawwir dengan populernya dengan tulisan kamus beliau yaitu Kamus Al-Munawwir. Nah, teman-teman pondok pesantren tidak asing dengan Kamus Munawwir ini ya. Kamus tersebut biasa digunakan di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ya, lanjut cerita, pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang berciri khas dengan Qur'annya, dengan qiraah sab'ahnya. Jadi Pondok Pesantren Krapyak ini dulunya yang diampu oleh Kiai Haji Munawwir, beliau itu pernah
menimba ilmu di Mekah lamanya 21 tahun ya teman-teman. Nah, setelah pulangnya beliau dari Mekah, beliau mendirikan pondok pesantren dengan wawasan tahfidzul Quran, dengan hal yang beliau tekankan yaitu qiraah sab'ahnya, yaitu cara membaca Quran dengan berbagai cara qiraat. Nah, lanjut. Kemudian setelah beliau wafat, pondok pesantren ini dilanjutkan oleh putranya dan menantunya, seperti Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Ali Maksum, dan lain-lain, hingga pondok pesantren ini berkembang pesat dan memiliki berbagai unit dan cabang pendidikan yang berkembang dalam dunia sekarang sebagai pondok yang klasik, tapi juga berkembang di keilmuan modern. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nurul dan Mas Alvin. Yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nurul, antropologi itu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya sampai menyeluruh dari aspek budaya, sosial, bahasa, dan lain-lain. Jadi untuk kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan Mbak Nurul yang di awal video tadi, yang di awal video ini, yaitu antropologi ini bukan cuma soal budaya dan kekuasaan, tapi juga penting buat mahasiswa tafsir Al-Quran supaya bisa lebih paham konteks sosial ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana nilai-nilai Islam bisa diterapkan di masyarakat atau lingkup masyarakat. Dan mungkin saya akan menambahkan sedikit materinya yang dibahas oleh Mas Alvin yang ada di video ini. Mungkin kurang sedikit dari penjelasan Mas Alvin, yaitu pada sudah diketahui pondok kerapian itu bukan saja fokus pada tahfidz saja dan qiraat, namun pesantren ini juga berkembang dengan menambahkan pengajaran kitab kuning dan sistem madrasah. Kepemimpinan pesantren ini juga dilanjutkan oleh putra dan menantu beliau termasuk Kiai Haji Al Maksum, dan memperluas peran pesantren dalam pendidikan Islam di Indonesia. Hingga pondok pesantren Al-Munawwir Kerapiak ini tetap menjadi pusat pendidikan Al-Quran dan ilmu keislaman, melahirkan banyak ulama dan penghafal Al-Quran yang berkontribusi di berbagai daerah. Jadi mungkin itu saja dari saya, dan itu saja dari kelompok kami. Jadi kami akan menutup laporan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.